Jadi kan ini tuh PDM itu adalah bisnis Pak ya, B2B Pak ya, B2B Pak, betul Pak ya? B2B Pak, berarti kalau B2B adalah bisnis. Mungkin malikin pada dia B2B. Kenapa saya bilang B2B? Karena saya berdasarkan dokumen Pak di sini. Di sini ada dokumennya B2B yang menggunakan anggaran sekian gitu Pak. Ya, di sini ada Pak. Jadi B2B, kalau B2B berarti makanya saya bertanya apakah perlu appraisal apa tidak menjadi pebisnis. Dan juga saya juga di sini Pak, mungkin ada yang saya dibuka di sini Pak. Di sini makanya saya terbagi 3 mungkin Pak. Ada yang akan saya tanyakan di sini. Insya Allah kita juga ke depan mungkin udah monitor lah. Kita mau ada audiensi dengan anggota dewan. Berarti ada yang perlu saya tanyakan di dewan. Dan ada yang mungkin dengan Kapolsek. Tadi Kapolsek katanya PK. Nah itu ada dengan Kapolsek. Jadi mana yang saat ini di sini? Nah, jadi intinya gitu Pak, saya minta penjelasan dari Bapak. Program PDAM itu ada berapa Pak yang menggunakan anggaran yang 1T itu untuk berapa program? Apakah 1 program, apa 2 program, apa tidak 3 program? Karena ada beberapa dokumen Pak. Kalau dokumennya 1 yakin 1 program. Berhubung dokumennya ada beberapa mili, berarti harus dijelaskan sebenarnya tidak ada berapa. Terus di dalam kertas ini juga Pak adalah pengambilan airnya itu 1.100 liter per detik. Di dokumen yang 29 Mei 2024 antara PT Moya Pak ya. Nah, itu 1.000 liter per detik. Pertanyaan saya, apakah 1.100 liter itu program ini ada? Apakah dengan program yang sudah ada? Yang dulu kan ini kita sudah ada 400 liter. Nah, apakah program yang 1 triliun itu termasuk program yang saat ini digali di Cikoneng? Apakah ini Sukarame? Karena di sini mah yang Sukarame Pak, berarti ini anggarannya banyak, berarti bukan dari 1 anggaran. Makanya saya perlu penjelasan dari pihak PDAM supaya jelas gitu Pak, jangan ada bola liar. Terus saya juga minta penjelasan kepada pihak PDAM. Saat ini gunung, khususnya mungkin di wilayah Pacet, Kertasari, hijau dengan pohon daun, bukan dengan pohon tanaman keras. Tapi saya monitor bahwa tim PDAM saat ini sedang mengadakan penanaman pohon. Jadinya, nggak tahu Pak, saya pernah jadi Babinsa kurang lebih 2 tahun. Dengan program Citarum Harum, kita nanam tentara Pak. Banyak yang matinya Pak. Jadi banyak yang matinya kenapa? Yang mungkin di satu sisi masyarakat memerlukan lahan untuk berkebun. Dijaga tentara tapi tetap saya Pak. Itu kan saya pernah tergabung dalam Citarum Harum kurang lebih 2 tahun. Nah, jadi saya ingin bertanya ke PDAM dulu, dari mana nanti sumber airnya yang akan diambil itu? Yang 1.000 liter ataupun 1.600 karena sudah ada 400. Dari mana? Toh daya tampung di gunung itu resapan airnya pohonnya aja masih gundul Pak. Kalau sekarang baru ditanam, berapa puluh tahun bisa menyerap air resapan. Berarti saya juga nggak tahu besok atau nanti dan tahu pulang dari sini saya mati. Kan saya tidak tahu Pak. Tiba-tiba langsung diambil aja 1.100. Ya kan, maka wajar Pak warga masyarakat resah, bingung mungkin Pak. Ya karena Bapak kurang sosialisasi. Bahkan bisa dikatakan keluarga masyarakat tidak Pak. Bisa dikatakan keluarga masyarakat tidak, karena Bapak hanya penyampaiannya kepada Kades. Dan Kades juga di satu sisi bukan mungkin tidak berteriak Pak. Kalau kata Abah Jamur tadi sudah ada di zona nyaman Pak. Tapi insya Allah saya mah dipilih keluarga masyarakat Pak. Konsekuensi saya siap dengan segala sesuatunya. Artinya saya lepas dari kepala desa pun saya siap Pak. Siap saya lepas dari kepala desa. Tidak pengaruh Pak. Insya Allah saya siap. Tapi jangan ada intervensi, jangan ada intimidasi. Ada intervensi, ada intervensi, insya Allah.
saya siap, saya juga menyampaikan dokumen-dokumen sudah saya siapkan Pak. Jadi saya mau ganggu Pak, mau diganggu. Saya mau beli Pak, mau jual. Prinsip saya itu Pak. Jadi intinya saya minta paparan dari PDAM dengan program PDAM itu harus jelas. Jangan sampai Pak yang di lapangan menjadi korban. Karena saya didatangi oleh PT ini Pak sebagai yang mengerjakan di lapangan yang ada pegawai. Saya 2 kali Pak didatangi. Pertama saya didatangi ke desa. Saya sampaikan saya setuju dengan program pemerintah mungkin izin Pak Camat. Saya mendukung program pemerintah, saya mendukung program bupati, tapi sesuai aturan. Salah Pak, saya juga ada ahli di penjara Pak. Tapi kalau mencari-cari kesalahan saya, ya silakan. Berarti saya tahu kesalahan bapak-bapak. Tertentu bapak-bapak tertentu mungkin semua juga. Saya siap Pak dengan segala ini. Nah saya didatangi oleh tim pelaksana di lapangan Pak ini 2 kali. Bahkan yang terakhir itu hari Jumat malam Sabtu dengan membawa sesuatu Pak. Dan itu mungkin saya bukanya nanti buat modal di Kapolsek. Itu yang saya buka karena dokumennya lengkap Pak dengan videonya. Jadi insya Allah saya siap dengan segala konsekuensinya Pak. Insya Allah gitu kan ya. Nah, mau sekali, hidup 2 kali Pak. Hidup 2 kali dalam artian setelah kita mati akan hidup kembali. Insya Allah masuk surga atau masuk neraka. Terus kepada tim ini juga ke PDAM, tolong dalam pembebasan lahan Pak, dalam pembebasan lahan yang benar sedikit Bapak dan benar bisa ngomong agak benar sedikit karena tolong dibohongi masyarakat itu Pak, kasihan. Kenapa kasihan? Saya pun adalah berdasarkan dokumen Pak, saya bicara dokumen karena sudah ada pembebasan lahan. Sudah ada pembebasan lahan Pak. Kalau ini kan B2B berarti jangan terlalu banyak appraisal. Kenapa jangan bilang appraisal? Karena harga appraisal sekian dibayar sekian. Saya tidak lupa itunya. Nah itu Pak. Jadi saya banyak ada dokumen yang notabene dengan kejadian kemarin di Ciboyi saja kan langsung Pak katanya dari tim Polres sudah ada yang survei ke sana katanya Pak gitu. Jadi karena lumayan viral itu ada Ciboyi karena dulu waktu hari Minggu katanya mau demo sampai saya ditemuin Pak Kapolsek Pak dari pagi sampai jam 1. Nggak boleh keluar sama Pak Kapolsek ya itu mungkin kelakuan saya dulu Pak. Kamu mau banyak yang demo teh diajak ngobrol pura-pura nama supaya terkeluar. Main bohong, mau izin bohongan. Jadi katanya Ramil siaga tidak boleh keluar kalau masih mau bicara. Oh, Pak Kapolsek bawa mobil Pak di depan rumah saya. Untung hanya mobil doang Pak, nggak ada yang lain. Izin mana Pak? Aduh, gaji ada 9 juta. Jadi hanya mobil doang Pak. Jadi tidak ada yang lainnya. Jadi itu aja Pak. Saya minta tolong apa-apa yang tadi saya tanyakan itu Pak. Saya minta tuntas Pak. Saya minta tuntas supaya selesai. Jadi kalau dibatasi tidak akan selesai, tidak akan ketemu solusi, akan terus saja ramai. Akan terus saja menghambat kegiatan bapak-bapak. Karena kemarin saya dengar ada apa dari tim pemborongnya, aing hayang dihentikan. Saya mau memberhentikan Pak ya. Ada aing hayang dihentikan. Insya Allah saya siap Pak. Lalu sesuai aturan mah mendukung gitu kan. Jadi nantang hayang diberhentikan, entong Pak, tong nantang dan kayak bisi repot kan bapak-bapak. Kayak gua abis dibuka kan Kapolsek nih. Jadi kan saya pernah menyampaikan saya sayang terhadap PDAM Pak. Saya sayang terhadap PDAM. Jalankan aturannya. Jadi kalau nantang saya sok tertantang Pak. Kalau nantang saya suka tertantang. Maklum Pak, dulunya kan Senado. Ya saya anak buah langsung Prabowo dulu Pak. Jadi langsung Prabowo badan kota saya siap sempurna dan siap. Gitu kan. Beliau kan harus keras gitu kan. Karena kalau ayatnya sama ada keras gitu Pak. Dan memang dibentuknya beliau berberas gitu Pak. Nah itu mungkin itu aja Pak yang saya ini kan. Nanti mungkin bisa saling tanya jawabnya Pak. Dialognya harus tuntas. Karena kalau tidak tuntas tetap akan menjadi
bola liar di lapangan. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.